bagaimana ia awalnya meniru dulu dari Pak Anies, kemudian etik, baru endasmu etik. Nah itu tentu bukan sesuatu yang bercanda, dan itu juga bukan menggelorakan semangat dari kalangannya atau internalnya. Artinya ini ada offside bagaimana penyampaian pidato dari Pak Prabowo, kedewasaan berpolitik, kerelaan dirinya, keikhlasan dirinya, dan seorang negarawan. Nah, hanya dalam persoalan ketika kalimat itu keluar, orang menjadi, oh ternyata ada baper toh, oh ternyata belum selesai urusan itu, masih terbawa ternyata, masih belum bisa membuat Pak Prabowo tidur dengan nyenyak di malam harinya. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah suatu fakta nyata memang. Ia mengkritik Anies secara langsung bahwa Anies ini kurang menghargai dirinya yang pernah mendorong dirinya, mendorong Pak Prabowo, Pak Prabowo mendorong Anies, maksud saya, ketika menjadi seorang gubernur. Program Tribun on Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik yang hari ini akan kita bahas. Baru saja ada statement yang kemudian membuat penilaian publik ini tersorot, yaitu pernyataan dari Prabowo Subianto yang dianggap mengutarakan kata-kata yang dikenal kasar dalam artian bahasa Jawa seperti itu. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan pengamat politik Citra Institut, ada Bang Efriza dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Efriza, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Bang Efriza? Alhamdulillah baik, Mbak. Selamat sore untuk Mbak Nila, dan terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga saya sampaikan pada Bang Efriza menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Hari ini saya ingin membahas terkait bagaimana statement disampaikan oleh Prabowo Subianto. Ini Bang Efriza, yang disampaikan, mohon maaf, ini adalah endosmu etik seperti itu. Padahal selama ini citra yang dilihat oleh publik dalam kontestasi Pilpres 2024 ini adalah sosok gemoy dari Prabowo Subianto. Saya mau minta komentar terlebih dahulu sebagai pengantar dari Bang Efriza soal statement Prabowo Subianto ini, Bang. Ya, soal statementnya Pak Prabowo, kita harus akui bahwa statement itu pada dasarnya di suasana yang tertutup ya. Karena wartawan kan memang tidak boleh masuk. Dan ketika statement itu hadir, menjadi pertanyaan berikutnya adalah di kita dan tentunya di teman-teman dan kadernya Pak Prabowo. Mereka bilang bahwa kok bisa kecolongan dan bisa hadir rekaman tersebut atau live tersebut yang direkam dan akhirnya menjadi viral. Dan ini adalah bukti bahwa ada masalah nih di internal Pak Prabowo. Semestinya mereka bisa untuk menjaga bagaimana konsentrasi atau situasi dan bagaimana video-video yang bisa hadir. Kalau melihat dari komentarnya kawan-kawan Gerindra, jelas sekali bahwa mereka kaget dan mereka juga membenarkan, dan tentu kalimat itu terkait dengan debat capres, terkait dengan etik MK dan putusan MK. Seperti itu Mbak pengantarnya. Baik, Bang Feriza, ini kan memang secara momen ini dilakukan di momen internal Partai Gerindra, kemudian disampaikan oleh beberapa pihak Partai Gerindra, ya ini murni bercanda dan itu menjadi hal yang boleh atau lumrah dilakukan karena ini adalah acara internal. Sosok Prabowo di internal Gerindra dikenal sebagai memang belak-belakan, terbuka apa adanya. Tapi kan kemudian hal ini disoroti publik untuk melihat bagaimana etika sosok seorang calon presiden. Kalau menurut Bang Efriza sendiri, apakah wajar kemudian dalam acara internal ini statement-statement semacam itu disampaikan oleh sosok ketua umum termasuk juga calon presiden saat ini, Bang? Ya, kalau berbicara apakah wajar, tentu ketika viral terlihat sekali emosionalnya dan terlihat sekali bercandanya itu tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, kalau apa yang dimaksudkan bercanda di internal untuk menguatkan mereka, itu saya rasa juga tidak tepat.
karena tidak ada nada bercanda. Kalau nada bercanda misalnya ia tidak mengaitkan kepada Pak Anies misalnya, bagaimana ia awalnya meniru dulu dari Pak Anies, kemudian etik baru endasmu etik. Nah itu tentu bukan sesuatu yang bercanda, dan itu juga bukan menggelorakan semangat dari kalangannya atau internalnya. Artinya ini ada offside bagaimana penyampaian pidato dari Pak Prabowo, dan bisa dikatakan ketika ini viral, offside ini semakin luar biasa, bahwa ternyata Pak Prabowo masih punya sisi yang lamanya. Sisi yang baru kita tahu bagaimana personal brandingnya sudah bagus, ia sudah mulai cair, bahasanya juga terjaga, dan bagaimana ia ingin persatuan dan kesatuan dan tidak emosional. Ternyata sifat kerasnya, dalam arti keras itu ya memang mental dan pejuangnya, sisi yang lain yaitu sifat keras dalam arti agak sedikit kurang bisa mengontrol bagaimana bahasa-bahasa yang harus dikeluarkan. Walaupun saya akui, ia merasa bahwa itu di internal, dan ia bisa untuk sedikit lebih terbuka, lebih situasinya lebih tenang. Namun internalnya ini kan tidak hanya satu dua orang, dan internal ini juga tidak memahami apakah perkataan Pak Prabowo ini membawa bumerang atau perkataan Pak Prabowo ini layak untuk diupload. Dan pertanyaan berikutnya, yang mengupload ini internal atau orang lain kan. Nah, kalau orang lain masuk ke dalam, ini juga lebih riskan lagi. Kalau internal masuk ke mengupload, tentu ini adalah juga suatu masalah. Artinya internal di dalam itu jangan-jangan memang kropos, jangan-jangan memang tidak solid, dan bisa juga asumsinya karena itu masyarakat luas, ada masyarakat awam yang tidak paham, belum memahami mana yang layak diekspos, mana yang tidak. Dia mungkin berpikir keren, wow bercandanya, dan terlihat bergelora atau semangat, namun dalam hal di masyarakat ternyata salah, dan dia tidak lihat konteksnya. Apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo adalah itu kan dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab tentang perasaan Pak Prabowo saat tahu putusan MK, kemudian ada waktu mundur, ada putusan MK, dan kenapa tidak diambil kan? Diambil dalam arti di balik kalimatnya Pak Anies adalah tidak usah mengusung Gibran, kan bisa saat itu mengganti calon wakil presiden. Dan di mana letak rasa etikanya? Rasa etika itu adalah, tentu etika kita tahu benar dan salah. Dan itu yang coba ditanyakan oleh Pak Anies. Dan kemudian digoyonkan di dalam Rakornas, guyonannya ini ternyata sangat tinggi sekali, viral, dan sangat keras guyonannya. Etik, ndasmu etik. Artinya, kalau dalam bahasa sehari-hari, masih bisa kita berbicara dengan kawan, itu kan bahasa Jawa ngoko ya. Sehari-hari kita masih bisa berbahasa karena itu teman, kita bilang bahwa mau minjem duit dong, ndasmu orang lagi nggak ada duit, kan bisa seperti itu. Tapi ketika ke masyarakat, dan kita tahu bahwa itu adalah bahasa Jawa yang dianggap kasar, dan di sisi yang lain, etik itu adalah perilaku terpuji, dan itu akhirnya menjadi penggambaran kenapa perilaku terpuji digambarkan dengan bahasa yang kasar. Dan akhirnya menjadi viral, dan akhirnya menjadi ini penolakan. Penolakan tentang berpikir etik. Padahal harusnya tidak perlu lagi, dan Pak Prabowo saya rasa saat di debat itu sudah menang dia ketika dia berbicara bahwa di para pengamat atau pakar hukumnya sudah menyatakan keputusannya final dan mengikat.
dan ya kita jalankan. Bahkan dibilang bahwa Mas Anies kita sudah tahu lah, itu artinya sudah selesai di dalam urusan politik. Dan ia pun juga bilang bahwa ia siap saja biarkan rakyat yang memilih. Saya ibaratnya nothing tulus, tidak ada masalah, dan saya ikhlas pun tidak kalah, yang penting tidak menang, mohon maaf, tidak menang, yang penting itu adalah pilihan dari rakyat. Itu sudah poin sangat besar, saya bilang. Kedewasaan berpolitik, kerelaan dirinya, keikhlasan dirinya, dan seorang negarawan. Nah, hanya dalam persoalan ketika kalimat itu keluar, orang menjadi, oh ternyata ada baper toh, oh ternyata belum selesai urusan itu, masih terbawa ternyata, masih belum bisa membuat Pak Prabowo tidur dengan nyenyak di malam harinya. Seperti itu sih. Ya, kalau dari Bang Efriza, pernyataan dari Prabowo Subianto ini kan memang berkaitan soal bagaimana momen debat. Ini sebenarnya bentuk apa sih Bang? Apakah memang bentuk kekecewaan, bentuk kemarahan dari sosok Prabowo Subianto, atau tadi Prabowo masih terbawa baper, atau justru apa yang sedianya ingin disampaikan lewat statement Dasmo Etik ini terhadap Anies Baswedan? Ya, kalau saya lihat, ia masih kesal dengan pernyataan itu. Dan kita tahu bahwa ia juga kecewa kenapa pernyataan itu hadir. Sama seperti kecewa ketika Ganjar membawa isu HAM yang 5 tahunan. Dan berapa kali dalam posisi-posisi yang lain, Pak Prabowo tuh mengingatkan kepada mereka, udahlah, kita adu gagasan saja, kita berbicara tentang gagasan. Jangan saling berjiwa tidak negarawan, malah akhirnya di dalam adu gagasan itu adalah menyerang antara satu dengan yang lainnya. Saat itu Pak Prabowo memang diserang di antara kedua-duanya karena dia mewakili pemerintah, representasi pemerintah. Namun kembali lagi, ketika ia berbicara itu, saya melihat belum ada substansi yang ingin disampaikan untuk menguatkan internalnya. Semestinya, ya misalnya, berbicara tentang kalimat itu keluar dalam lelucon misalnya. Dalam lelucon, ya harusnya bisa langsung memberikan kalimat, sudahlah, soal itu kita sudah sama-sama dewasa lah. Tak usah memikirkan bagaimana sebelum debat, sebelum ditetapkan keterpilihan. Ya udah, kita sama-sama melangkah untuk pemilu. Artinya ada semangat yang digelorakan untuk kadernya. Dan ini adalah poin positif kalau beliau menyampaikan. Tapi ketika beliau membawa itu dalam hal bercanda kepada Pak Anies, ini adalah suatu hal yang tentunya akan menjadi viral, dan tentu ini akan terus-menerus dikaji, terus-menerus disampaikan dan ditanggapi oleh masyarakat. Ini kalau kita ada dalam potongan video juga Bang Efriza, setelah pernyataan terkait bagaimana Dasmo Etik itu disampaikan oleh Prabowo Subianto, ada juga statement bahwa Prabowo Subianto mengatakan, saya inginnya baik-baik saja, saya inginnya rukun, maju sama-sama untuk rakyat, tapi Anies ini justru nyerang-nyerang. Dulu mau jadi menterinya Jokowi, sekarang justru menyindir Presiden Jokowi. Saya mau minta komentar Bang Efriza terkait rangkaian pernyataan dari Prabowo mulai Dasmo Etik sampai keinginan rukun, namun justru menganggapnya Anies Baswedan yang mulai menyerang. Ya, kalau melihat runut apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, jelas sekali ada situasi yang ia ingin menggambarkan. Apa yang ingin digambarkan oleh Pak Prabowo? Bahwa ada masalah nih, dan dia juga mengetahui masalah itu, dan ia mencoba untuk, ya udah, kita politisi, kita negarawan juga, kita beradu gagasan, dan ia ingin juga menunjukkan kepada para kadernya apa yang dia lakukan selama ini itu adalah sebuah sikap. Memang karena beliau adalah militer, kita tahu bedanya militer sama sipil di sana letaknya. Kalau militer tentu persatuan dan kesatuannya begitu kuat, dan ia juga menghormati pimpinannya.
Sementara kalau orang-orang sipil, ini yang seringkali digambarkan, bahkan di hasil riset juga seringkali sampai di masyarakat juga hadir, mereka lupa menghormati orang yang pernah menjadi pimpinannya, lupa menghormati orang yang pernah membantunya. Artinya ada etika yang dilupakan. Dia merasa bahwa hubungan itu ya selesai dalam hal kurun waktu, berapa bulan, berapa tahun. Nah, tapi kalau Pak Prabowo memang ia terlihat sekali orang yang masih menjunjung tinggi etika itu. Bagaimana ia ketika ketemu dengan Luhut, sampai duduk, sampai di acara ulang tahun, ia menunjukkan bahwa Luhut itu adalah bekas pimpinannya atau orang yang pernah menjadi mentornya, dan ia juga bagaimana menceritakan hubungannya dengan Pak SBY, dan juga bagaimana ia menunjukkan rasa bangga kepada Bu Mega maupun kepada Pak Jokowi. Dan itu adalah nilai-nilai yang memang ada di dalam diri tokoh-tokoh militer. Nah, ketika hal itu terjadi, persatuan dan kesatuan itu juga ditanamkan di dalam dirinya, menghormati orang lain. Namun, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah suatu fakta nyata memang. Ia mengkritik Anies secara langsung bahwa Anies ini kurang menghargai dirinya yang pernah mendorong dirinya, mendorong Pak Prabowo, Pak Prabowo mendorong Anies, maksud saya, ketika menjadi seorang gubernur. Dan bagaimana Anies juga harus terbuka bahwa saat itu 2017 belum ada kemunduran demokrasi, masih ada kesempatan luas oposisi dan tidak ada namanya diganggu-ganggu. Dan itu pun dinyatakan oleh Pak Prabowo. Dan ini artinya ada dua sikap yang memang terjadi di perpolitikan kita. Sikap yang pertama adalah kurang menghargai, sikap yang kedua kurang menghormati, dan sikap yang ketiga etikanya yang tidak pada dijaga. Akhirnya yang terjadi ya seperti sekarang. Etik menjadi suatu hal yang sangat penting buat negeri ini. Jadi demokrasi ada, etiknya yang masih belum ada. Etika berdemokrasinya masih belum ada. Menghormati antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Dan itu yang saya lihat narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke, sebagai bentuk kemudian mengomentari dan juga mengkritik sosok Anies Baswedan seperti itu ya, Bang Efriza, termasuk yang kemudian disampaikan pada kader Gerindra dalam acara internal yang dilakukan. Ini juga sudah ada respon, Bang Efriza, dari Anies Baswedan yang kemudian statementnya nih sepertinya banyak makna tersirat dan cukup diplomatis. Kalau saya bisa sampaikan, statementnya adalah etik ini mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak memiliki etika, apalagi bagian yang ada di bawahnya. Dan mengatakan sekali lagi bahwa memang etik ini bermula dari kepala. Ketika Anies Baswedan ditanyakan statementnya terkait omongan Prabowo Subianto mengenai dasmu etik ini. Komentar Bang Firza, silahkan Bang. Ya, kalau Anies berkata bahwa etik itu dari kepala, ini ada dua hal yang secara tidak langsung disindir oleh Anies. Yang pertama adalah dari pikiran, dan yang kedua adalah dari kepala secara tanda kutip, yaitu dia sebagai ketua umum dan sebagai capres. Jadi dia ingin seperti mengingatkan kepada masyarakat secara tidak langsung dalam kalimatnya. Bukan hanya mengomentari Pak Prabowo tentang undasmu etik, tapi ia juga mengingatkan bahwa dalam memilih seorang pemimpin, tentunya yang dilihat adalah bagaimana dari pikirannya, dari satu sisi lagi adalah dia sebagai ketua umum. Pernyataan-pernyataan yang keluar, kalimatnya yang keluar, bahasanya yang keluar. Dan kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Anies, satu sisi memang Anies ini ingin menarik pemilih untuk menyadarkan tentang hal tersebut. Tapi sisi yang lain, Pak Anies juga harus paham bahwa masyarakat itu tidak terus-menerus harus dinarasikan dengan bahasa-bahasa yang berat, dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan makna ganda, seperti angin yang bertiup,
yang soal polusi, kemudian air, bagaimana air mengantri, kemudian juga bagaimana tadi tentang kepala itu. Karena masyarakat kita itu kadang juga butuh sesuatu yang langsung saja berbicara apa adanya. Namun apa yang disampaikan Pak Prabowo tentu adalah situasi guyonan yang tidak pantas sebenarnya untuk keluar. Dan di internal pun saya rasa tidak layak juga kalau di pidato ada seperti itu. Tapi kalau untuk bercanda di warung kopi, di kantin, itu tak masalah untuk berbicara seperti itu. Apalagi kalau cuman hubungan antar dua orang dan bersahabat. Makanya apa yang dikatakan ketika keluar kalimat itu, rame-rame mereka berbicara ini adalah ketiga capres ini adalah sahabat. Ketiga capres ini adalah teman yang saling mengenal. Artinya bahasa-bahasa itu bukan bahasa yang sarkas, bahasa yang saling membenci, tapi itu adalah bahasa guyon. Dan itulah yang disampaikan ke publik dan ini upaya untuk meredakan emosi publik. Mhm. Oke, Bang Efriza, ini setelah adanya statement Dasmo Etik yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Sementara citra di kontestasi 2024 ini adalah sosok gemoy dari Prabowo Subianto. Nantinya apakah hal ini ada kemungkinan untuk bisa mempengaruhi publik terhadap penilaiannya bagaimana sosok asli dari Prabowo Subianto ini dan juga akan berdampak pada elektabilitas Prabowo Subianto dari analisis Bang Efriza? Kalau saya lihat untuk publik, untuk soal Dasmo Etik itu tidak terlalu besar ya. Hmm. Dia mengkoreksi Pak Prabowo. Satu sisi memang bahasa Jawa dan itu kasar. Tapi sisi yang lain, itu tidak, mohon maaf, tidak lebih kasar daripada waktu itu yang dikeluarkan bajingan tolol. Itu sangat kasar sekali. Kalau ini masih dalam koreksi yang ruang tertutup di internal dan di pidato, dan tentu saya rasa Pak Prabowo juga menyadari dan masyarakat masih bisa lah menerima sebuah guyonan karena satu sisi memang tadi saya katakan ada dua makna, satu adalah kasar, satu lagi juga buat guyonan ketika berbicara sebagai seorang teman. Hmm. Dan yang kedua adalah kita harus tahu bahwa elektabilitas Pak Prabowo itu tidak besar tanpa dorongan yang lain. Jadi bukan semata-mata Pak Prabowo semata, tapi ada juga Gibran, dan tentu yang ketiga adalah yang paling penting ini sebenarnya, ketiga tapi utama, walaupun orang menganggap ini sekundernya, yaitu Presiden Joko Widodonya. Beliau bagaimana meresponnya, atau beliau bagaimana mengendorse sekaligus di pemerintahan terkesan menguntungkan atau terlihat begitu menguntungkan bagi Pak Prabowo. Kalau menguntungkan bagi pasangan Prabowo dan Gibran, tentu masyarakat merasa bahwa nggak apa-apa lah untuk saat ini ada kalimat kasar atau ada kata kasar. Tapi kita masih bisa merasakan karena yang paling besar pengaruh di masyarakat yang orang belum pernah pahami bahwa saya harus katakan bahwa masyarakat itu terkadang tidak hanya melihat dari pikiran atau bicara semata, tapi juga melihat hal nyata, apa yang dirasakan di perutnya, apa yang dirasakan langsung ke tubuhnya. Dan hal-hal itu yang tadi hanya dimiliki oleh penguasa. Dan penguasa bisa melakukan hal tersebut. Dan itu dibuktikan ya itu tadi dengan banyak hal ya yang kita tahu ya. Saat ini masih ada BLT, Bansos, ada KIP, ada BPJS, dan itu dirasakan sekali oleh masyarakat. Dan karena itu terkadang kalau kita bertanya, siapa calon presiden, mereka menjawab yang bisa melanjutkan kebijakan Pak Presiden Jokowi, yang masih bisa kami rasakan manfaatnya itu. Dan itu besar yang masih merasakan itu, ketimbang yang menggunakan
tadi kalau kita menjawab adalah pemilih kita itu terbagi 3, sosiologis, psikologis, dan rasional. Yang terbesar adalah yang masih menggunakan sosiologis dan psikologis. Sisi berikutnya yang rasional ini adalah kaum terdidik, intelektual. Nah, yang merasakan hal tersebut belum tentu juga mengkoreksi dan membahasakan tersebut. Karena yang terjadi adalah politik kita ini belum benar-benar dirasakan sebagai, oh ini kebutuhan nih kita menyampaikan gagasan, kebutuhan kita mendengarkan gagasan. Karena banyak juga masyarakat yang melihat Pak Prabowo tidak begitu besar penyampaian gagasannya, tapi merasa, oh beliau berbicara tentang persatuan dan kesatuan, oh beliau juga baik kok tipikalnya, dan beliau terlihat sekali bahwa representasi dari penguasa, dan itu penilaian yang lain gitu loh Mbak. Dan kita harus menghargai itu, dan saya rasa inilah yang terjadi kenapa elektabilitas Pak Prabowo itu masih besar, karena ada penilaian yang lain dari masyarakat, tidak sekedar hiruk pikuk politiknya, tapi yang dirasakan langsung oleh dirinya. Ada Seperti banyak, itu, Mbak. iya baik, ada banyak faktor ya Bang Efriza yang artinya Iya. kemudian membuat angka elektabilitas Prabowo ini masih tinggi, termasuk juga statement Dasmoetik ini nantinya prediksi Bang Efriza tidak akan berpengaruh banyak terkait elektabilitas Prabowo Subianto. Terakhir dari saya Bang, ini kan memang tadi Bang sempat menyinggung soal bagaimana Prabowo Subianto harus menjaga sisi emosionalnya agar kemudian statement-statement semacam ini tidak keluar lagi. Koreksi apa kalau Bang Efriza boleh menyampaikan hal apa yang kemudian berkemungkinan harus dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk hal semacam ini tidak terulang di kemudian hari, Bang? Ya, yang pertama Pak Prabowo harus berhati-hati. Dia kan orangnya tipikalnya lepas. Ya. Terlihat sekali lepas, dan dia merasa bahwa tidak ada beban. Dan ketika orang-orang yang noting tulus atau tidak ada beban sama sekali, dia merasa bahwa ini adalah perjuangan untuk capres, tapi dia harus tahu bahwa ini adalah politisi, bahwa ini adalah dinilai oleh masyarakat dan mendapatkan ukuran dari masyarakat. Artinya, ketika ia andai pun ceplas-ceplos, saat ini dikurangi ceplas-ceplosnya dan mulai untuk lebih enjoy, lebih relax. Dan yang kedua adalah bagaimana ia dalam relaxnya ini, tentu enjoy-nya, hal lain ada harus dibangun. Ia harus mulai untuk mencari bahasa-bahasa yang tepat, bahasa yang baik untuk, walaupun itu adalah joke, walaupun itu adalah untuk semangat. Dan yang ketiga adalah bagaimana ia harus mulai saat ini menunjukkan gagasannya, menunjukkan tawaran bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk masyarakat pilih. Jadi beliau tidak perlu lagi bilang bahwa saya siap untuk negara dan silakan masyarakat yang memilih. Tapi ia juga harus menyampaikan bahwa gagasan saya adalah ini, dan saya akan menjamin ini, dan ini. Karena debat kemarin itu kalau kita bicara, yang baru menyampaikan benar-benar visi misi dan apa yang akan dilakukannya baru Ganjar Pranowo. Kalau Pak Anies masih rangkaian gagasan dengan teknis-teknis kecilnya. Kalau Pak Prabowo masih khawatir untuk mengkoreksi pemerintah. Maka apa yang terjadi? Ia berbicara tentang hal yang terkait baru persatuan dan kesatuan. Dan ini sedikit banyak juga bukan mengkhawatirkan ya bagi masyarakat ya, tapi juga kurang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena masyarakat itu harus dibangun antusiasnya untuk melihat apa yang terbaik, gagasan apa yang bagus, dan implementasinya seperti apa. Nah, yang dikhawatirkan adalah secara pribadi, yang dikhawatirkan dari ketiga capres ini adalah yang satu, Pak Ganjar, tentu yang dikhawatirkan adalah bagaimana ia independensinya dari ketua umum. Yang kedua, Pak Anies yang dikhawatirkan adalah karena ia non-partai, dan partainya juga kecil-kecil, bagaimana di parlemen.
Nah, sementara kalau Pak Prabowo yang dikhawatirkan adalah di belakang Pak Prabowo ini Pak Jokowi. Dan di bawahnya itu adalah Pak Gibran. Jangan-jangan nanti ada matahari kembar. Jangan-jangan nanti the real presidennya adalah Gibran yang jalanin. Dan yang pembisiknya itu adalah Pak Jokowi. Ini kan artinya ketiganya ini masih ada dilema buat masyarakat untuk mempercayainya. Mana calon yang benar-benar bisa total untuk masyarakat? Mana calon yang berani berjuang untuk masyarakat? Dan ini yang saya rasa yang harus mulai ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Ia harus berani untuk mengkritik pemerintah, ia harus berani mengkoreksi pemerintah. Karena memang janjinya adalah memperbaiki, merevisi, dan melanjutkan. Oke, Dan baik. ini adalah kuncinya. Saya rasa seperti itu, Mbak. Oke, artinya gagasan dan juga apa yang kemudian akan dilakukan untuk Indonesia 5 tahun ke depan ini harus lebih ditonjolkan seperti itu ya, Bang Ifritza ya, dari sosok Prabowo Subianto ketimbang memang statement-statement ceplos-ceplos yang nantinya tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum untuk menentukan pilihan di kontestasi 2024. Bang Ifritza, terima kasih sekali lagi untuk Sama-sama. obrolan Mohon kita maaf ya, pada Mbak, kalau ada kesempatan salah kata. hari ini, Bang. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Bang Efriza, pengamat politik Citra Sama-sama. Institute. Selamat beraktivitas, Bang Efriza. Sama-sama. Sukses selalu untuk Tribun News. Terima kasih banyak, Bang Efriza. Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribun Sound Fokus selanjutnya untuk bahasan-bahasan lain. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.